Abu Bak Watenyo adalah berhalangan. Jadi sama-sama Andre kitanya tak penuhi acara ataupun jadwal Abu manlung gelantau sebagai du ino mentem malam barosa du ini fiji apa lagi saja. Jadi kitanya sama-sama ino tamu buat jadi kenlung semua buat gantau Abu untuk du ino siat sampai ke mana Abu. Jadi kitanya dalam doa ke Abu supaya Abu bercepat pulih untuk menuju isi pengajian lom yang lagi nyorupa, dan malamnya dikirim salam dari Abu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang judul buat malamnya kamu kembalikan ke panitia dan sistem buat pun supaya disampaikan di panitia Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian ulangan majelis dan pengajian tasawuf tauhid dan fikih Nastafi Aceh di Masjid Kebanggaan Raya Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Mudah-mudahan lewat pengajian Nastafi kita dapat mendengar curahan dan serangan ilmu yang akan disampaikan oleh para kita yang akan bersama kita di Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah dan juga keluarga dan semua beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah sempat disampaikan oleh Ayah tadi bahwa pada malam ini Al-Mubarak Syekhuna Abu Nudi telah hadir, maka Abu meminta kepada Ayah Jatuh Tuku Haji Muhammad Daud, beliau adalah ketua Nastafi Aceh dan pimpinan Daya Robotul Mu'alif Jatuh Aceh Utara. Alhamdulillah telah hadir di kita pada malam yang bahagia ini. Sebagaimana biasanya pengajian Nastafi di Masjid Rahman akan diadakan dalam dua sesi. Yang pertama sekali guru kita sebagai masuk pengajian akan membaca kitab Ushul Shalihin. Setelah itu akan diberikan kesempatan tanya jawab baik secara langsung kepada jamaah yang berada di dalam masjid maupun akan juga ditanyakan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 604180. Kami ulangi sekali lagi, pertanyaan dapat juga disampaikan melalui kontak 0823 604180. Acara kita pada malam ini juga disiarkan oleh Radio 103,6 FM Aceh, juga melalui YouTube streaming Radio Aceh. Kemudian juga disiarkan oleh Radio Yagara 102,8 FM ini dan disiarkan secara live oleh Mudi TV. Kita untuk menggunakan waktu langsung saja kepada Pokok dan Mulia Ayah Jatuh kita bersama dan bersama. Jadi kitab yang kita baca malamnya adalah Syiarus Salikin, bab fasal bab Asraril Haji dan fasal Fadilah Haji dan Fadilah Mekah, Fadilah Madinah, Fadilah Baitul Maqdis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil haji wa fadilati Makkah wal Madinati wa Baitil Muqaddisi wa syaddir rihali ilal masyahid. Artinya suatu fasal pada menyatakan kelebihan haji dan kelebihan kota Mekah, kelebihan kota Madinah, dan kelebihan Baitul Maqdis, dan kelebihan pergi ziarah kepada masyahid, yakni segala tempat yang sunat ziarah kepadanya, dan segala kubur anbiya dan aulia dan syuhada dan ulama dan sulaha. Itu ulama urung saleh, sulaha urung saleh. Mandiru biasa nak totom dia nak ulama sulaha jadi. Jadi lampasannya kena pegah yang pertama kelebihan tapubut haji. Olehnya kelebihan masjid di Makkah dan kota Makkah, kelebihan kota Madinah, kelebihan Baitul Maqdis, dan kelebihan tajak babak tempat ziarah, babak tempat sejarah Islam, dan kubur-kubur para nabi, dan kubur-kubur pada aulia, dan kubur orang syahid, dan kubur-kubur ulama termasuk orang-orang yang saleh. Yang lambapnya akan dipenyata ditengku bagi tanya. Adapun fadilah haji itu firman Allah Ta'ala, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Arti ayat tersebut, seru olehmu, adzin seru olehmu di dalam perhimpunan manusia dengan datang mengerjakan haji, supaya datang mereka itu padahal berjalan kaki dan berkendaraan di atas kendaraan yang ringan tubuhnya, yang datang mereka itu daripada jalan yang jauh. Dan kata Qutadah rahimahullahu ta'ala, tatkala menyuruh Allah akan Nabi Ibrahim alaihi salam menyuruhkan segala manusia dengan mengerjakan haji, maka menyerulah ia dengan katanya, ya ayyuhan nas, annallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Yang artinya, hai segala manusia, bahwa Allah Ta'ala berbuat rumah, yakni Kaabah Allah, maka mari naik haji segala kamu akan dia. Maka tatkala ia menyeru, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seru Nabiullah Ibrahim itu akan segala orang yang dikehendaki oleh Allah, bahawa ia naik haji, yaitu daripada segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Jadi arti ayat tersebut, hai Ibrahim, wa adzinnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, tamunuhi ligata patpatna himpunan manusia mandum untuk ia puput haji, supaya mengajak le uringan baik jak ngan tapak, jamun jak ngan tapak, dan jak dengan kenderaan yang di atas kenderaan yang ringan tubuhnya. Kenderaan yang ringan tubuhnya, kenderaan yang sanggup berjalan jauh. Bamunya kenderaan tembun, jak betul. Jadi kenderaan yang ringan tubuhnya. Jino ya ipo lawan walau gehan ada timang kan hui dapat lawan je ipo pesawat. Jadi ringan je. Jadi yang mungkin pada hadis kaki ya ringan tubuhnya. Yang terus orang yang mandum berjalan dari tempat yang jauh. Jadi bingkul di fajin amir adalah jalan yang jauh. Menurut Qutadah rahimahullah ta'ala, waktu Allah guyu Nabi Ibrahim untuk
gemehoi manusia kerjakan haji pun yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ya gikun Ibrahim buat pempuhinan manusia, bapa yang nama manusia matapat gikun oleh Nabi Ibrahim. Hai manusia mandum, ya ayuhan nas, annallaha azza wa jalla bana baitan. Allah kage bangun sabuh rumah, fahajjuhu, maka berhajilah kamu, artinya bertujulah kamu, berpigilah kamu ke tempatnya untuk melaksanakan rukun haji. Artinya, hai segala manusia, bahwa Allah Ta'ala berbuat rumah. Yakni yang busuk rumah ini adalah Kaabah Allah. Maka mari naik haji segala kamu. Fahajuhu, maka naik haji segala kamu akan rumah tersebut, akan diati rumahnya. Katanya mendum kagak pegang rumah oleh Allah, iaitu Kaabah untuk dapat buat haji. Jadi jino mendum katanya jak waji. Yang panggilan Nabi Ibrahim. Panggilan Nabi Ibrahim. Kesau gemoi. Iaitu maka tak kala ia menyeru, waktu gemoi lagi nyalin Nabi Ibrahim, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seru Nabi Allah Ibrahim itu akan segala orang. Jadi waktu panggilan Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, anallahu azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Yang watanya ke oleh Allah ke dengar ke zuriat-zuriat anak Adam mendum yang na dengar panggilannya yang na jak waji jino. Jadi menyo hana jak waji mungkin hana dengar panggilan. Menyo tamu dengan telefon ni tanya wanda kejak cit. Jadi urang yang dengar oleh Allah Taala seruan Nabi Ibrahim yang ke urang yang jak waji. Orang yang dikehendaki oleh Allah bawa ia naik haji, iaitu daripada segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Jadi antak orang kiamat tengah yang na ruh haji yang ke zuriat wate gemuhoi le Nabi Ibrahim zuriatnya na gedengar panggilan Nabi Ibrahim. Menyohana gedengar panggilan Nabi Ibrahim, nyo hantu kejak, walaupun kejak kadang dikaret kaudor, keberhalangan, tinggai yang belum na panggilan. Dalam hadis yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Fadilah haji yang lain dalam hadis oleh Rasulullah so yang ya puput haji kidih Ubaidullah mak Ka'bah, maka hana ge puput fasik dan hana ge buat yang keji, nyo gonyan tebit daripada dosa gonyan lagi dosa lagi uro ge pelahi lima gonyan. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Artinya barang siapa mengerjakan haji ke Baitillah padahal ia tiada mengerjakan yang sia-sia dan tiada berbuat maksiat yang jadi dengan dia fasik, niscaya keluar dia daripada segala dosanya seperti hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Jadi waktu lahir katanya na dosa kan na dosa baju ke menancit dosa kali ada pebut dia lahir tu dia balik waktu dia tajak waji asai bet tajak wajinya tak nak agak teruk waji tamu pakai ngenggop tacu atragop ataupun tapubut yang fasik perbuatan yang nyampe nanyang tapi menyonanya yang enggak ada dosa pertama. Jadi bubek na trayan semata-mata tajak wajib tak ikut ibadat kepada Allah. Nya Allah akan dihapus dosa tanya lagi wate lahi turuji hana dosa. Jadi seluruhnya ubud raya mendung ditempuh oleh Allah jika Allah menghendaki. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti hajjan, so yang terbit dari rumah jijai haji atau mu'tamiran ataupun ya puput umrah, famata ujriya lahu ajrul
haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamati wa man mata fi ihdal haramaini lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya, tibik rumah ini dikitanya di rumah dan tibik rumah hot aja karena mengerjakan haji untuk ia puput haji ataupun untuk ia puput umrah. Kabeh bulan haji ia puput umrah teman. Maka ia mati. Kata tibik rumah dan pesawat balik motor, mumpuk motor mati. Mungkin pesawat nampak ataupun kata pesawat tu, dalam pesawat meninggal itu. Hana menumpuk puput umrah, hana menumpuk puput haji. Nyo niscaya diberi pahala baginya. Merumpuk si pahala. Katanya kamu merumpuk pahala. Saya kata tebi rumah tak apa buat haji. Jazam nanti itu untuk tak apa buat haji ataupun tak buat umrah. Betat mati itu gede. Katanya merumpuk pahala. Pahala apa? Akan pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah. Pahala apa buat cik? Tapi tanya hana tak apa buat. Merumpuk pahala apa? Pahala apa buat dengan niat yang kuat tadi. Nyo katanya kasaban lagi terpubut buat menumpuk pahala lantaran katanya kahana menumpuk oleh pubut kagecok pulang oleh Allah Taala. Hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat menan mendung katanya akan menumpuk pahala haji. Dan barang siapa mati ia dan barang siapa mati ia di dalam salah suatu daripada dua tanah haram, bunuh kepega, hana merumpuk jak kan meninggal, ruh meninggal dalam kapal, ruh meninggal dalam motor, pokoknya golom terus meninggal gede. Nyan kitanya merumpuk pahala umrah dan pahala haji sampai hari kiamat. Pemana sampai hari kiamat, pahalanya hana gede-gede, diberi Allah akan diberi balasan. Lagi diberi balasan ke orang yang kajak wajib ataupun yang kajak umrah. Tapi apabila mati orangnya dalam sesuatu daripada dua haram, maksudnya dua tanah haram, haram Mekah, haram Madinah, meninggal di haram Mekah ataupun di haram Madinah, salah satu daripadanya. Ini saya tiada dilintangi lam yu'rad, artikan tiada dilintangi. Hana gelinting bahasa Aceh. Yang bahasa Melayu dilintang itu bahasa Aceh linting. Mana aja tidak dihalang. Yang bahasa Indonesia tidak dihalangi. Tidak dihalangi. Ya, waktu itu huruf kiamat gede hana sorting katanya. Kau ke dalam surga aja. Tahu hana suatu, hana peliti yang tutup. Yang meninggal dalam tanah hari, hana peliti itu deh, hana tentara dekat tutup tanya, hana so halang. Dan tiada hisap, hana so halang, hana so tutup, hana dia hitimang amalan kita tanya. Dan dikata baginya, ikun, puhun, udkhul jannah. Silakan temu dalam surga. Ada menyo yang lain ke tutup le hoyan. Tersurat le. Tersurat ni, tapi menyo urang jak waji nyan bak kaca motor kana kamu tulis nang Kapolda. Panen lalu lintas tutup lah mana langsung duduk pintu-pintu buka kan. Dia tanya ulun teman kena mana sortin motor tu, motor tutup. Yang menanci orang yang meninggal di tanah Mekah ataupun di tanah Madinah. Nyo dino kelebihan tanah Madinah dan tanah Mekah. Mate orodo hanat so tutup dan langsung tamalan surga. Dan lagi sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, hajjatun mabruratun atau nabari hajjatun mabruratun.
khairum minad dunya. Hajja yahuju hajjan wa hijjatan ya masdar. Hajja yahuju hajjan hajjatan nyo masdar marrah 3 kali. Jadi hajjatun mabratun 1 kali haji mabrurah. Nyo hijjatun mabratun haji yang mabrur. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan pupu yang ada dalam masa dunia. Nyo hadis Nabi ya. Jadi 3 menteng terumpa haji yang diterima oleh Allah. Yang ditanya lagi kata miliki dunia dan kata miliki atrasa dunia. Orang mendung dalam yang kita nyawa. Nyan ban faedah haji, nyan ban raih pahala haji di urang akhirat. Di pahala orang memiliki dunia dan hak barang-barang yang ada dalam dunia. Kemudian wahijjatun mabruratun laisa laha jazaan illal jannah. Haji yang kami terima oleh Allah, nyo tidak ada bagi haji tersebut balasan kecuali syurga. Habis ke pun malain. Sebab sebab dalam syurga itu redha Allah. Jadi nak orang pegah dengan baik harap syurga. Baik ke syurga tak harap, mana haji baik tak harap ke nikmat syurga, tapi yang tak harap itu adalah redha Allah. Redha Allah yang ke dalam syurga, dalam neraka kata Allah. Maka kitanya wajib ya ke neraka dan wajib galak ke syurga. Tapi galak haji baik karena nikmat. Yang menyatakan nikmat berarti galak. Antara nikmat kitanya ke puji sebab dalam syurganya adalah tempat keredaan Allah. Jadi yang tak galak itanya, yang tak senang lagi itanya, di sinan na keredaan Allah. Ya ke radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang ahli syurga reda oleh Allah dan orangnya reda pun yang di Allah. Jadi nikmat-nikmat dalam syurga. Jadi hana balasan haji yang mabrur kecuali syurga. Dan sabda Nabi SAW, Al-Hajjaju wal-Ammaru wafdullahi ta'ala wa zawaruhu in sa'aluhu atahum wa in istaghfaruhu ghufira lahum wa in da'uhu ustujiba lahum wa in tashfa'u syufi'u. Artinya orang yang melakukan haji, al-hujjat orang yang melakukan haji, Umar orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan haji dan orang yang berumrah itu yaitu wafdullah, yaitu tamu Allah, orang yang terubat, orang yang mendatangi Allah. Orang yang wajib dan orang yang pun umrah, nyo orang yang ba Allah. Dan orang yang ziarah Allah. Ini orang yang mengunjungi Allah Ta'ala dan ziarah kepadanya. Jika ia meminta akan dia, orangnya bila gelak ba Allah, niscaya memberi Allah akan dia. Niscaya memberi Allah Ta'ala akan di. Pu yang telah terharap ke dia. Baik kitanya tak pebut haji ataupun tak umrah, Allah akan diterima doa kitanya. Akan diberi ke kitanya pu yang telah Dan jika meminta ampun akan dia, niscaya mengampuni Allah Ta'ala akan dia. Bila kitanya talake ampun dosa daripada Allah, nyo Allah ampun dosa kitanya. Dan jika meminta doa ia akan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya memperkenankan Allah Ta'ala akan dia. Waktu tamu doa, apa yang tamu doa akan diterima oleh Allah. Dan jika meminta syafaat ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya memberi syafaat Allah Ta'ala akan dia. Pernah pegah menyertai pebut haji, tiap orang yang pebut haji dan orang pebut umrah, nyo orang tu baru Allah.
Allah Maha Kemasih. Pue yang telah ke di sinan ge beri. Tam doa, ge terima doa, telah ke syafaat, bantuan, ge bi syafaat, telah ke ampun dosa, ge ampun dosa. Maka seluruh keperluan dan hajat, yang terutama hajat ukhrawi dan hajat duniawi, kitanya tam lake watetru utanah suci. Baik tajaknya utanah suci untuk tapubut umrah dan tajak utanah suci untuk tapubut haji. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunzilullahu ala hadzal bait fi kulli yaumin mi'atan wa 'ishrina rahmatan. Sittuna lit-taifina wa arba'una lil musallina wa 'ishruna lin-nadhirin." Artinya menurunkan Allah Ta'ala atas Baitillah itu pada tiap-tiap hari 120 rahmat. Jadi kepetren bak Kaabah li Allah tiap-tiap ura 120 borah rahmat. Kisah rahmatnya yaitu 60 bagi orang yang tawaf. Arti setengah daripada 120, 60 bohnya yang kurang tawaf. 40 3/4 3/4 2/3 40 yang 120 seperlai lah. 40 bagi orang yang salat, yang sembahyang salat. Dan 20 seperenam 20 buat 120 benar. 20 tu gejuk kurang yang kalian Baitillah mentah. Yang kalian Baitillah. Yang kecil ke kandung nauru kalau sampai Baitillah kan yang gatret draw ke. Anak kita kata walaupun ni ahli original bid'ah tapi atret yang tamu kesud pujit matrib takalan Baitillah kata turut trip jadi hendak pupu tak turut lah Masjid Haram hendak pupu tapi maksudnya untuk kekalan Baitil untuk tarebut yang padit seperenam daripada rahmat yang kebetulan Allah untuk urang kalian mendak minat semayang boleh berubah. Miyunata tawaf dengar 60 boh. Ini yang kecil ke sunat pada datang dalam Masjidil Haram sunat tawaf sunat. Di tawaf sunat mak taribut 60 boh rahmat daripada rahmat Allah yang berdren tiap-tiap uro di Masjidil Haram. Jadi kesimpulan tadinya dalam Masjidil Haram 120 boh kepada rahmat tiap-tiap uro yang apabila kita tengah tawaf berupa kita tengah menyerta sembahyang pertama sembahyang lah berupa seperlai iaitu 40 boh dan terperhatikan Kaabah dia tawaf dia sembahyang tadu iznan tak tinjau tak purakan tak kalian dia Kaabah dengan rasa dan perasaan ta'zim membesarkan barang yang dibesar oleh Allah tak perayuk kue yang diperayuk oleh Allah maka katanya merumpak 20 boh jadi 120 boh mendung kata miliki lagi katanya benar rahmat yang kebetulan yang kan kemendung-mendung katanya ke tip-tip per orang 120 doh nak tacok kat kena nak tacok kat kana berarti hadiah Allah katanya mutlah nak tacok pun mana tacok nak tawaf nak sembahyang nak perhatikan dengan rasa ta'zim berarti kabeh tacok manusia 20 boh hana tak pupuk lagi nya kaki ubi yang merupa pupuk yang nak tacok membila nya tak pupuk kadang teh sungguh katanya cok mandu tapi ni urang tupu mungkin nak cok kalau yang lieu sembahyang nah kita tawaf jari dan setengah ulama yang dahulu
dan 20 bagi orang yang memandangkan dia. Dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu, nyukan hadis, nyukan hadis pucit, haba ulama. Mungkin haba ulamanya paham daripada hadis, atau nama itu daripada hadis Rasulullah, bagi hadis memberi fadilah hari Jumat, fadilahnya, fadilahnya. Kemudian dipelajari sehingga dikumpul dihimpun dikeun atayan. Nya dipelajari hadis. Nyo haba ulama-ulama awal. Idza wafaqa yaumu arafata yaumal jumuati. Ghufira li kulli ahli arafata. Wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Wa fihi hajju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wida. Wa kana waqifan nuzila alaihi qalu ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah kita tulis zina kan zina dina. Salah tulis. Artinya apabila muwafaqah, mana muwafaqah berkebetulan, arti muwafaqah berkebetulan, hari Arafah, wukuf di Arafah, yaitu si kurun Zulhijjah, itu akan hari Jumat. Bila kebetulan wukuf di Arafah hari Jumat, lagi hajinya menurut hisab bagitanya, menurut kalender Indonesia, haji kalinya wukuf di Arafah hari Jumat. Macam mana? Kalender ni masalah tu kedeh kan, urusan pemerintah ini, pajak wukufnya naik ke batah tanya. Yang kalender Indonesia kebetulan hajinya adalah haji yang wukuf di Arafah. Ura Jumat, yang ura Arafahnya ura Jumat. Yang muwafaqah ura Arafahnya hari Jumat ni saya diampuni bagi segala ahli Arafah. Nya hana kecuali orang yang najak ukuf Arafah, hana kecuali diampun dosa, yakni segala isi Arafah. Ni kau ukuf mentang termasuk orang ya babik kerja bak catering kerja bak catering ni Arafah. Hai kebanyakan orangnya nak kerjakan haji cip. Tidak boleh nak kerjakan haji sang asal ka isi Arafah. Ka kerja kena Arafah, supir taksi, pemaseneh tapui. Yang nak orangnya Arafah mendum berumpuk keampunan dosa. Dan yaitu yang terlebih afdal daripada segala hari di dalam dunia. Jadi Jumat dan Musapat dengan wukuf adalah yang paling gede di dunia. Dan di dalam itu naik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf akan haji wida. Wukuf haji wida adalah ba'ura Jumat. Dan di dalamnya itu naik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan haji wida dan adalah ia wukuf di tanah Arafah. Nabi ba'ura Jumatnya si kurun Zulhijjahnya wukuf di Arafah. Tiba-tiba turun atasnya firman Allah yang keuronya gepetren firman Allah. Oh, al yauma akmaltu lakum dinakum. Uronyo ke ulun sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Jadi nyuka sempurnakan agama kamu berarti hanya tak hari modul, bahan hari modul. Kabeh kagetup bang. Kemenang. Yang tafsir ayat al-yauma adalah wukuf Rasulullah di Arafah disempurnakan bagi kamu akan agama kamu, artinya faraid seluruh rukun-rukun Islam.
Yaitu termasuk rukun yang terakhir adalah rukun haji. Yang berarti kasempurna kita pakai rukun Islam. Bayang kali syahadah kali puasa kali haji kah. Sebagian mufassir mengatakan halal dan haram hanali gebetren ayat di uro Arafahnya. Hanali turun ayat halal dan haram. Jadi sudah fardu kah selesai bauronya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami sempurnakan di atas kamu akan nikmat. Nikmatian nikmat lun. Nyo kaulun penuh nikmat lun sehingga kata laksanakan Muhammad, kata beserta sahabat-sahabat kata laksanakan haji, yang haji katanya sebagai contoh ataupun syariat kepada umat Muhammad. Wa raditu lakumul Islam dina, dan berreda bagi kamu akan Islamnya sebagai agama. Jadi agama yang direda oleh Allah itu agama Islam untuk seterusnya. Jadi hanali agama lain di agama Islam. Biasa pedik tu. Gimana? Setiap pas lewat pertama. Sahabatnya kata bagatok kami fadilah Makkah. Adapun fadilah Baitillah dan Makkah, benar fadilah haji, yang kedua fadilah Makkah. Adapun fadilah Makkah, fadilah Baitillah dan Makkah, yakni Makkah Musyarrafah itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu fi kulli sanatin 600,000 fa inna qasu akmalahum Allahu azza wa jalla akmalahumullahu azza wa jalla bil malaikah wa annal ka'bata tuhsyaru kal urusil madfufah wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi asdariha yas'auna haulaha hatta tadkhulul jannata fayadkhuluna ma'aha. Jino kelebihan Baitillah yaitu tanah Mekah, yang tanah Mekahnya na Baitillah pugi pegali Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal bait. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan ia akan Baitillah ini, bahwa naik haji akan dia di dalam tiap-tiap tahun, 600,000 manusia. Ini pegat Baitillah di Nabi Ibrahim dijanji oleh Allah, Baitillahnya akan haji le urang tiap-tiap tahun 600,000. Nyo haji kurang. Maka jikalau kurang mereka itu, maka menyempurnakan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan malaikat. Bila manusia hai tim sehingga fidraw hantruh 600,000, dikirim malaikat ya Allah untuk tambah bergenap 600,000. Hai bijak wajib fidraw, hai jak manusia, dikirim malaikat mandu. Tapi punya Cina sang 1 juta batasan lah. Kena 200,000. Jadi yang pokok ji di pegat Baitillahnya Allah nak janji hana kurang daripada urang kubu haji daripada 600,000 manusia tiap-tiap tahun. Bila cip na tun-tun yang halangan manusia untuk kubu haji sampai tahun 600,000, Allah akan kirim malaikat. Dan bahwasanya Ka'bah Allah itu yaitu dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Kan? Tuhsyaru kalau usil madfufah. Yang singa Ka'bahnya waktu bangkit urang kiamat
di padang mahsyar seperti mempelai yang diarak. Lagi lindu baru yang diarak. Mana diarak? Di pawai. Diarak itu tak ikut. Jak Kaabah itu manusia itu tak ikut. Kalau lagi itu bagian tak lindu. Sama dengan yang intak Kaabahnya lagi urung intak lin. Jadi urung-urung yang najak wajian lagi urung yang intak Kaabah. Dan segala orang yang naik haji dan urang yang haji akan Kaabahnya itu bergantung dengan tiraiannya ke tirai-tirai Kaabah. Pat yang nak muncungok mending umat Kaabah. Kaabah ke bahu aju diuri ikut merti-reti yang nak haji mengantung Kaabah madu. Lagi sidom mengantung bakui. Mana mengantung mendung. Dan berjalan mereka itu dikelilingnya lain mendung jak di siling Kaabah hingga masuk ia ke dalam syurga. Ia Kaabah. Jadi Kaabah hojak dalam syurga, maka masuk mereka itu ke dalam syurga sertanya. Jadi orang yang nak haji benar yang menghidup Kaabah, kait pertama li Kaabah dalam syurga. Jadi hana masalah li. Hana merumpuk dengan pos-pos pemeriksaan. Hana merumpuk li dengan pos-pos pemeriksaan. Kait pertama li Kaabah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Hajar Aswad itu yaitu satu permata yang elok daripada permata syurga. Hajar Aswadnya yang dipegang oleh Allah adalah dari permata syurga. Dari intan permata yang dalam syurga. Dan bahwasanya dibangkitkan akan dia pada hari kiamat baginya dua mata. Sehingga waktu bangkit di hari kiamat na dua buah mata haji dan lidah yang bertutur dan na lidah yang berhaba, padahal dia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang menciumnya. Jadi batai Hajar Aswadnya itu nyo nak ciumdong. Jadi lidah berbicara, mata ikalan. Diperah di lidah, ikalan dengan mata keurangnya, ia tak setuju nyan nak ciumdong. Ini gede nyan nak ciumdong. Dan berislamkan dia, nagi Islam. Nyo hang rumpak jom, mutak dan, tapi nak pegat menau. Yang Islam betul. Pu bahasa tanya berarti kisbah. Kan kisbah pakai apa pun. Punal ni. Islam kucup. Kucup dengan isyarat, bukan kucup dengan lidah, kucup dengan isyarat. Nó kisbay kis cium. Mana cium? Kantor cium. Dan berislamkan dia. Nyo urangnya nak cium dong, urangnya nak Islam dong, tu nak ucup jaro dengan isyarah kepada lun. Dia tanya singat waktu tai haji, waktu tu waktu Kaabah, nyo ana merupa pegat jaro no nak ucup. Dengan niat membesarkan Kaabah, takzim kepada Kaabah. Dengan benar hati dan percaya dengan dia. Jadi gekucup don, ke Islam don, kan gepururu dong pucit. Ikhlas hati, gepercayai kebesaran dong lagi ke oleh Allah. Jadi Vietnam sedikit pun rasa remeh, tapi bukan. Nanti Kaabah kan, jadi Vietnam remeh kayaknya, bubibit berikhlas hati. Dan pada suatu riwayat adalah Nabi SAW kebanyakan menciumakan dia. Nabi tidak dicium. Jadi Rasulullah. Kemudian maka ia berkata, kaib dong. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW sujud di atasnya. Kan keji di atas betenya, dia sujud ke Allah. Dia tengah sujud atas Allah.
Kan kita ta'zim batenya lagi ta'zim Allah kan, kita ta'zim Allah dengan sujud ke bawah di atas batin. Karena you perayuk oleh Allah. Jadi terhadap dia Roman. Cik apa you? Baca dulu. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu pernah menciumakan dia, kemudian maka ia berkata, jadi Sayyidina Umar pernah kecium Kaabah, tapi dia kecium ikun bahwasanya aku ketahui engkau itu batu. Dong tu puakahnya ni betul ti. Kahnya ni bah, ni betul ke bajirat. Nah, tiada memberi manfaat dan tiada memberi mudarat. Sepuah mudarat manfaat Dan jika tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium di kau, niscaya tiada aku cium makan di kau. Nyo don cium kah lantaran Nabi don kalang cium kah. Adik kan kira kira manfaat badro ku dalam tarat badro. Di dalam arti etika kita nyo tercium betenya kon manfaat dalam tarat jibileji. Yang menyoji laki leji mungkin, tapi menyoji jibileji hana mungkin. Sebab yang beri manfaat beri mudarat Allah. Lantaran Nabi cium, maka lencium. Berarti ciumnya lantaran syariat. Cium betul lantaran syariat. Mempanjang izinan melantaran kote kabeh tertemu di lebu. Kedawan tu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar. Yang tu tanya Sayyidina Ali lah. Maka kemudian niscaya tiada aku mencium akan kau. Kemudian maka ia menangis hingga didengar oleh orang yang akan suaranya. Kemudian ia berpaling ke belakang, maka melihat ia akan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka berkata ia bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an, hai Aba Hasan, di sinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, hai Amirul Mukminin. Tetapi adalah Hajar Aswad itu memberi mudarat dan memberi manfaat juga. Jadi dikenyan le Abu Bakar, so kemudian Umar. Dikenyan le Sayyidina Umar. Dikirakan Nabi kecil mengucap, ikli betulnya. Sehingga didengar oleh orang suara batayan. Kemudian ia berpaling ke belakang, maka melihat ia sang ke Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Umar kalian tu ikut gekun tu. Kalian ikut karena Sayyidina Ali. Maka berkata bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalian ni batayan Sayyidina Ali, hai Aba Hasan, di sinilah aku balon tempat menumpahkan air matanya ke sini yang diukli urang dum dan tempat doa yang mustajab. Di sini balon ke yang diukli urang dan tempat yang diterima doa oleh Allah. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Umar. Maka akhirnya baru kejawab bapa Sayyidina Umar Sayyidina Ali, hai Amirul Mukminin, nyo anu bertanya bi mudarat dan bi manfaat. Itu oleh Sayyidina Umar radau betapa yang demikian itu. Bahkan ibi muat, bahkan ibi mudah. Maka dijawab Sayyidina Ali bahwasanya Allah Ta'ala tatkala mengambil janji atas zuriat, yakni anak cucu Nabi Allah Adam, tatkala di dalam alam arwah, maka menyuratkan Allah Ta'ala atas mereka itu akan suratan, kemudian maka ditaruh di dalam Hajar Aswad ini. Maka yaitu naik saksi bagi segala orang yang mukmin yang menyempurnakan janjinya itu, dan naik saksi atas orang yang kafir dengan mungkarnya itu. Dan kata setengah ulama, inilah mana perkataan manusia pada ketika mencium Hajar Aswad itu, yaitu Allahumma nabika yang onan review. Jadi kepegah oleh Sayyidina Ali Sayyidina Umar bimlaraci, tapi kau jibiji lantaran dia Allah roji kali kejanji baji. So yang nak jawab haji saksi. Yang ingkar si kafir, saksi tinyo diingkar kelung. Yang putih, hanya putih Kaabah, hanya putih nyok tempat ibadah, putih ibadat.
nya kan gazib Allah Taala kai bim darat wate sa so ya sa si ji manfaat gubi rahmat ya kai bi manfaat berarti mana beri manfaat di sana hana dawa sama Ali dengan Umar cuman maksud Umar ji yang bi manfaat jadi betul tapi yang keperah Ali beri manfaat dengan sebab kesaksian ji yang beri manfaat tetap Allah jadi yang hakikat kita kira yang kendawa bibi keempat kan Khương thầy nào mà hệ bị mà phá Khương thầy nào đi hệ bị mà phá ta phải hệ ra thi rồi hệ ra thi chứ bị mà phá đó Allah rồi hệ ra thi gì ingkat gitu salah itu salah Allah di này mà nak jawab đi thầy nào mà yang còn GB hệ ra thi bên trong rồi perjanjian ya Allah maka ono menteng lebih dan kurang dan jemaah yang itu tersambung dalam pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah
Awak kedih dah. Awak kedih lah, juk kedih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan mengucapkan baik ini bersama untuk pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in hayya rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam dan akhiran pada setiap tahun yang mubarak. Salam dan salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, ayah, terima kasih banyak atas kesempatan bertanya. Ada 3 perkenalan terlebih dahulu. Kami dari remaja Masjid Raya Baitul Rahman. Ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama adalah masalah tentang apa yang menjadi tolak ukur sehingga sebenarnya kita sebagai seorang muslim sudah layak untuk berhaji. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang kadarnya sudah mampu dari segi harta, sudah mampu dari segi kemampuan jiwa dan raga, tapi merasa bahwa saya belum ustaz, jadi tidak boleh haji. Saya belum menjadi orang yang fakih, masih taklid, jadi tidak usah haji dulu, nanti malu sama masyarakat. Apakah boleh seperti itu pandangannya? Kemudian yang kedua, berangkat haji lebih cepat karena ada orang dalam. Misalnya saya punya abang di Kementerian Agama. Karena waktu tunggu Aceh 30 tahun, saya merasa itu terlalu lama, sehingga saya meminta kepada abang saya untuk mengurus masa tunggu saya selama 5 tahun saja. Ini karena abang saya bekerja di salah satu kepengurusan keberangkatan haji di sana. Apakah ini mengganggu kemakmuran haji saya? Apakah boleh sistemnya seperti itu? Karena kan itu cuma sekedar sistem untuk kami. Kemudian pertanyaan ketiga, pandangan untuk tidak haji dulu sebelum umroh. Jadi menurut kami sebagai anak-anak muda, kalau sudah menentukan waktu untuk umroh atau kalau tidak haji, haji kan lama sekali ya. Kemudian berpikir terlebih dahulu umroh, tapi banyak guru kita yang mengatakan bahwa kalau sebelum kita daftar haji dilarang untuk pergi umroh. Bagaimana pandangan ayah terhadap beberapa masalah ini? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama boleh madam ah.
karena sekiranya adalah pas untuk kita wajib, apakah yang tadi yang tadi nilai adalah tadi nilai atau dalam bukan umrah nilai yang pasti insyaallah yang pimpin Allah tujuh yang sehat ada dan bukan mungkin yang dua bulan yang ada mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penanya. Di sini kita lakukan ada 7 pertanyaan. Yang pertama, korban yang keluarga, kemudian duluan mana diutamakan ketika korban, kemudian ada 2 pertanyaan pola ukur haji, kemudian haji dicepat dengan cara yang dilakukan Rasulullah atau di dalam, kemudian ada 2 pertanyaan terkait dengan pandangan tidak boleh usul kurang berarti di nomor dan lebih luar lebih bagaimana cara kita memberikan itu kepada ayah kami bersama. Nyo yang belum jawab yang nak ingat ibarat kitab. Yang hana tinggal ibarat kitab yang mungkin dijawab dia buku. Sebab tuan hal tujuan hana male balong pegang hana mukum. Biasa kata tanya kena jawab baju yang tuan hana. Binatang yang benar jawab tuan hana. Yang bertanya yang pertanyaan yang pertama tentang kurban. Di kurban de ane untuk urang si yang ka meninggal. Ini yang tinggal ulun tuan, kurban adalah ibadah yang disyaratkan niat. Yang pertama ini kurban ibadah yang disyaratkan niat, beda dengan sedekah. Mio sedekah, saya kata jo kurang gasin, kenapa ya taniat saja ulun berkah sah. Tapi kurban wade tasir payah taniat nyo untuk kurban. Sedangkan niat tidak boleh diganti oleh orang lain tanpa izin. Izin di saat hidup namanya wakalah. Izin untuk dikerjakan setelah meninggal namanya wasiat. Jadi bila untuk orang meninggal, orang udip mentang hanya tersia kegop nyohana izin dengan lidah. Katanya yang izinnya wakalah, wakalah izin mentang. Izin bengelapai hanya nganggu. Ya, kalau nak sia kurban kekah jid di keraya kabale. Nyo ilo kalau belum mau sabar, 7 orang 60 draw ke sedra jid dikeun. 60 draw ke sedra jid hamsah tak kurban keji. Yang nguk sebab. Yang nguk kan izin dengan lapai kecuali ji bisu. Nyo mubarusah jidang nguk bat tengkal lapai. Menangkit yah dika meninggal hana wasiat yah meninggal kalau meninggal gonya untuk tasirup kurban nyo berarti hana izin niat gonya ke kita nyo. Maka hanjit tasir kurban ke urang si tiang ka meninggal. Adapun tasir kurban ke drawatu tamun lake fala berpuruh urang si bak kurbannya itu namanya doa. Tidak ada yang tidak boleh diminta sama Allah. Mandum jid tam doa. Bila diterima gepeduh pala kurbannya ke urang si ke kitanya mau pergi bi pala kurban ini urusan Allah. Jadi menyodra nenek pertama urang si ini yang kamu meninggal dalam kurban ni berdoa. Sebab Nabi pernah nasi kurban nyo untuk don yang sebut untuk umat lun. Maksud pegahli para fuqaha untuk umat Rasulullah itu pahala kurbannya berumpa ke umat lun mandum. Makanya cara itafiyah dari drawatu
kurban ro tu baik dari ayah. Kemudian tam doa berempat pahala kepada orang cik. Nyo jalan. Nyo untuk tafsir kurban nyo gelantau orang cik, hansah dengan tau niat tanpa izin. Kedua, akikah dengan kurban. Yang akikah dengan kurban sebenarnya lain-lain. Akikah waktu lahir anak kita nyawa. Tuh buat umur 7 huruf sunat menyona peng. Menyona peng. Matanya. Hana peng tu dengan tasih akikah sehingga balik anu hana di ruh tanya. Kai sia kerawai. Di sia kerawai ataupun kan hana peng lebih hana tasih lagi tanya. Nyo sunat gitu ya ni. Tapi na urang pegah na pendapat yang apabila kita nyo gasian tabi-tabi hana peng tini pi marka hana takluk sunat akikah. Sehingga waktu balik ni pun hanjikan tahu lagi. Hanji isi kerawai. Jadi isi dia ni punya orang cik pernah sanggup tapi hana gisi akikah dan si akikah hana wate. Sedangkan kurban wate ji khusus dan kan yang tasi kerawat tu. Menyonitanya so awal akikah dengan kurban ke tahu. Menyok kurban ke anak tu dalam tasi akikah uraya katru. Nyo adalah terutamakan akikah. Pakan sebab akikah ke sunat hati kita nyaw. Akikahnya ke sunat hati kita nyaw. Sedangkan kurban nyo adalah disunatkan adhidro secara ainiyah walaupun sunat kifayah di hati hana. Mana sunat kifayah hati hana? Sabah mentang tasih kurban ke dawa tu. Nyo mansabah rumah, puka balik, pugolong balik, gugur tuntutan kurban. Walaupun yang merumpak pala kurban ke dawa tu. Jadi menyo kurban untuk anak, nyo mana payah dengan tasih ke dawa tu ke anak kana. Jadi tasih kerja hakikah, tasih ke dawa tu kurban. Nya menyo apabila tak bertentangan akikah dengan kurban. Kisah kurbannya lakukan. Tapi menyok kurban yang kisah kedrawat tu, yang akikah kana nyo yang hana tinggal dong kisah lebih utama. Akikah kedrawat, purakan kurban tasih kedrawat tu. Yang nak kambing sabo, pun tasih kurban kedrawat ile ataupun tasih akikah hana ile. Yang hana tinggal dong. Cuman na pendapat dia tasih sabo kedua. Pendapat Muhammad Ramli. Tapi semua kan mendua akikah tu dia nak pendapat. Cuma yang lebih kuat pendapat payah tapung mukleh menyotasi kurban maju muate yang menyotasi akikah maju berarti kurban gugur gagal. Tapi menyotasi kurban dile akikah kita si hotel nak kaya ada tengok nyayang naten. Jadi menyokira harap ngapai uke lebih gat tasi kurban aja le kira tu. Untuk kana tasi akikah tu dah. Cuma menyota fikir nyo singa balik anak ataupun singa mati anak mana aku si kurban masuk ke kano ataupun hang kaya aku li. Nya nana tinggal tu so lebih kasi le pun tasi gero tu le ataupun tasi kan. Menyo apabila taharap napeng singa untuk tasi ke akikah nyo utama si kurban sebab kurban terbatas dalam sehari saja. 3 hari. Dia tasi kurban ke rawat tu orangnya tak akikah ni jangan nak. Sebab akikah hana batas. Selama golong balik ni mentang sunat nanti kita yang keempat. Jadi kesimpulan yang kalau jawab bila menyotasi kurban kedraw tu kan kana. Kedraw tu ngan akikah ni lebih gat tasi kurban ile kedraw tu sebab kurban terbatas le roji olehnya lianya tasi akikah kana. Tapi menyotasi kurban kedraw hale si akikah kana menyosia akikah kan yang aku tensi kurban ronyo yang hana tinggal tu so yang lebih utama. So lebih utama terpilih. Keempat lah. Yang menyolusia kurban kedua ronyo akikah hale lusia kan ni. Han ke sia juli ataupun hana peng li ada juli sampai mati hana peng li kan ni.
Olehnya miolong si nyo akikah kana kaku hanapa yang kurban. Hana si kurban nyo. Nyo yang hana tinggal long so yang lebih utama. Tapi menyo taharap na merupak si kana te akikah lantaran akikah hana wate maka utama tasi kurban nilai. Menyo kira-kira sempit ataupun daripada si tak ada pendapat pun si sabah dua-dua. Najib dia pegang. Ya. Kemudian tidak akan berhaji. Tetapi istita'ah. Ciri-ciri standar mampu haji. Tidak akan berhaji atau istita'ah. Tolak ukur. Tolak ukur berhaji, gimana tolak ukur istita'ah? Kadang-kadang maksud dengan istita'ah, na peng, na tenaga, na kenderaan menyobat tempat yang jauh. Bagi kita nyo untuk tak sewa. Na peng, hana kenderaan, hana istita'ah. Na kenderaan, na peng, tapi haik duduk kenderaan, hana istita'ah. Tapi menyokan na peng, na kenderaan dan taduk kenderaan menurut dante berarti nyan kana istita'ah walaupun na kenderaan 10 tahun kedek ke deh ataupun 15 tahun kedek ti jino atau bayu 10 tahun peleh tunggu pun antri antri cobu antri jawaji antri ti sebab pekan sebab galengku cuma benau miat mansur tu terjak tercoknya dapat rumah dapat dam. Maka antri le. Haji kan nyanci Kaabah pino dekat tempat pada. Munyo mandung tu terjak siga jak hanapat dam. Mati tinan. Maka ge pantri. So awal sektor peng, ya ile, so awal sektor peng, ya ile so yang antri. Jadi menunggu antri itu salah satu daripada jalan untuk hasil tersebut haji. Antri merupakan salah satu sebab husul haji. Antri salah satu sebab husul haji. Maka kitanya wajib antri. Lagi aja. Ada sebab na dua boh. Sebab wajib dan sebab wujud. Menyo sebab wajib hana wajib tahsil. Dah sebab wajib. Peng kekayaan, yang hana wajib minta peng. Tapi sebab wujudkan sebab hasil, dah lagi jak warab. Kudah ya ceh jak warab. Yang baru hasil haji benar tajak. Tapi kan hasil wajib haji benar tajak. Hasil na haji benar tajak. Lagi antrinya hasil tu dapat tepu haji menyunatan antri, hana hasil haji. Maka antri wajib saban lagi ajak. Nampak? Antri haji wajib saban lagi ajak. Jadi dalam arti bila kita nyo karena kesanggupan dan kira-kira 10 tahun tu tak kapai. Nyo wajib antri. Kibat syarat nanti daftar. Puno lunaskan pu. Biaya padu miliki mesti jino 25 juta biaya pu kenyan. Biaya antri je. ONH untuk antri. Nyo wajib lakukan. Nyan yang kun tolak ukur wajib. Ke masalah kita nyo mentang muda, mentang tegah hana sesuai. Yang kemangan gadah muda tu tajak wajib. Waktu terus gede kaki terima doa oleh Allah Taala, muda-mudanya engkau gadah hud muda penting kan. Amsang ino menyo kata tajak wajib tu hanya leta menari. Cibek leta menari tu. Menyo kata wajib hanjit tasuk ilu puntung tu lagi balik tasuk ilu puntung. Jadi kan dalam arti balik tajak waji sebab mantang kelak tasuk ilu puntung gino waju nan jak waji kena waji dua puntungnya wajib tinggal. Jadi kanyan telah ukur. Biaya haji lebih cepat orang dilayang antri. Antri buno bila tauruh karena anak orang dalam pun ada masalah kepada haji mabrur. Nadulmi.
Jino tapi cepat rawat ditanyo. Padahal golom troh watentri. Na mendalimi uri ke tanyo puana. Na sakit ate uri ke tanyo. Mia sakit ate berarti dalim hari dalam Islam. Kele masalah ke mabrur. Tang batai haji kada ada. Ya wai pergi tu. Yun tinggal lu ni Arab kan. Di Arab waktu jak belo al-Baqi kan. Itu rik gari dong. Ha rik gari. Jadi ide beri bayar sama uri ablo. Rangkan kepai pula di bawah nan rik gari. Yang ledumnya awak hitamnya ia pergi bam katoi ku. Hidup boleh peliti. Sebab pakai mendalimi orang lain. Jadi dalam seluruh antrian mendalimi orang lain kecuali bila kadi ikhlas. Kadi ikhlas oleh uru-uru yang ke katanya. Han hai ikhlas. Agak tu. Nah kadang uru-uru yang kagak ikhlas. Hai tu. Kenang ke kalau kejap wajib memang tapi kenang ke TPHI. Ini seluruh pemerintah pun tak diberi daur lah MP. Kadi ikhlas. Menanci bantri pun, bantri bu. Ni ya abu mesti ji. Tanya tukang antri, abu ni dah ikut. Abu ke dia ke ju. Nyan nejak ke abu ibau reng aku acok kau dia ju hana hari pakan sampai tanya mai ke mandung ka. Kata ikhlas, kata dah. Jadi hana mandalimi kita nyo. Ran kata niki menyana haji ke nyanjit. Jadi hanjit grup. Grup pagi antri. Yo. Seruan bele jak wajib ni kalau pupuk umrah ataupun bele umrah ni kalau haji kiban. Kiban pertanyaan mana? Bele tajak seruan bele tajak umrah ni kalau tajak haji ataupun bele tajak wajib kalau umrah kiban yang pertanyaan mana kedua lo. Bele haji. Betul. Pu bele haji ni kalau umrah kiban. Gitu ya. Betul ya. Bahwa banyak ulama-ulama tertentu khususnya mengatakan bahwa jangan pergi umroh. Jangan di umrah dulu. Jangan pergi di umrah dulu sebelum berhaji. Nyo yang haji tetap. Sebab haji dan umrah fardunya mustaqillah. Istiqlal. Mana istiqlal? Sendiri-sendiri. Sidra urang golong pupuk haji. Kali ke pupuk haji, tapi golong pupuk umrah kan golong gelah. Kali ke pupuk umrah, golong pupuk haji kan golong gelah. Maka dah yang ke pupuk ile terserah gop. Terserah gopnya. Nak pupuk umrah ile, kejap aje no pupuk umrah tu ada haji, kejap haji. Terserah. Sila gaji no, kejap umrah je le. Haji kejap wate tu wate. Kenapa pun sah? Yang hang sah sebab umrahnya adalah wajib mustaqillah dengan haji dan haji wajib mustaqillah dengan umrah. Tetapi dalam kitab Nagekun. Peking kitab Kifayatul Wahid yakfi lil haji wal umrah. Kesanggupan sekali jalan ke Mekah wajib dah kerjakan haji dan umrah. Bila kekayaan katanya cukup untuk jak wajib. Mantap. Menyoleh tak sektor haji hanale ke jak umrahnya wajib sektor haji le. Sebab apa kan? Sebab dengan tak sektor haji umrah je tak puput di waktu tak puput tapi menyota cok pengen tajak umrah kaki hana sektor haji kita nyaji nau nyan berarti kita nyo kata lingke kewajiban itu tak berbuat sabah dengan kesanggupan yang sabah padahal kesanggupan yang satu itu harus melakukan dua perkara keempat jadi kan hanya jak umrah ile menyo sabah 3 peng 25 juta menyo jak umrah dengan sektor haji tonyo igak ke sektor tonyo nyo sektor haji je le
Antri mana haji? Sektor haji antri antri haji le. Haji jak umrah ngempengan. Oh napa yang lain di sektor haji, napa lain dah jak umrah. Masalah kalau anda pebut haji, jib pebut kalau pebut haji, jib pebut umrah. Cuman menyelesaikan untuk sektor haji le haji tak jak umrah. Kan umrah sama orang haji, tak boleh hendak haji. Tapi haji dah pakai lain je, menyo kaset sektor haji le. Cuma lon hana lo sektor haji. Lon hana lo sektor haji le, lo jak umrah je. Tapi punah dasar, punah harim. Nyo kita menyo tasetur pajak umrah le hana tasetur haji, berarti kita kada lingke kewajiban syarak. Kewajiban syarak adalah dosa haji macam-macam. Nah dosa langsung. Nah dosa kalau selamat akibat baru dosa. Menyo hana selamat akibat, hana dosa. Akibat selamat akibat. Jadi panjang tu lah. Panjang surah, sebab panjangnya surah dipegang Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra. Jadi nakal habar Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra. Kitanya karena kesanggupan untuk tajak wajib. Kita mah syarat sabah imkan sir. Mungkin tajak. Makna mungkin tajak dengan kekayaannya, watai tajak bawa watai kekayaan wajib sampai lih tak pebut haji, kitanya menteng napeng, golom gasin, kitanya menteng udip golom mati. Ya, jino menyopeng isitonyo yo karena 25 juta, kata cok pengen tajak umrah. Hana tajak wajib, sedangkan dia urang kampung buno bak wate napa yang kita nyo ke sektor laju wajib, kita nyo ke kalen, menyo kita nyo mati, lihat ke kerja rukun le urang yang siga kaya ngan kita nyo, ngapa? Iwate kaya kita nyo buno kata jak umrah menyota sektor haji igonya ke sektor haji kita nyo menyota sektor haji tiga gonya aja. Tetapi hana sektor haji kita kata jak umrah. Nya menyo rombongannya kagejak Arab lih ge pubut haji gonya di tedeh Arab gum mati kita nyo di Aceh. Nyan kada cad. Banat dasar. Banal fisik nyata kita nyo pasek sejak wate hana tasitur pun. Sejak wate hana tasitur pun. Yan nyo pasek. Sekira apa kan sekira tasitur kamu nampak Jawa tapi hana tasitur. Tapi menyo kita nyo mati sebelum selesai dilakukan haji kau nya tanya hana dasar. Dah nak pasek. Sebab ada tasitur pun tanya hana beh dah haji. Sebab si kurang tulija, si kurang tulija. Kalau habis bubur konde, tepu uro 8 tulija mati kita nyawa. Yang hana ada syah ada pakan. Sebab kita nyawa ada tasitur pi mati tu. Sebelum bubur sebelum haji. Berarti nyan kita nyawa hana ada syah. Ya kita bukan dosa hana rente kalian nilai. Nyon lagi pergi ahli Ibnu Hajar. Dalam Fatwa Kubra bagi dodronnya nabut, tetapi konsektor hinan berangkat. Apa kan sebab urang jamun nanandri. Bila si draureng ke berangkat pasabah negara si ploton wadoto Mekah. Nyo syarat buno kesanggupan nanti ploton. Pemana? Menyo igonya hana berangkat ngaureng nyo mate watonnya ke mate hana dasar. Dia tonnya ke mate hana. Urang ton nya mate urang je kalau pubu haji. Mati gonya kalau ibu dah, kalau ibu haji le urang jak. Disekira gejak di gonya mestiga. Gejak gonya mestiga urang je kalau ibu haji cit. Nya gonya hana dasar. Tapi menyaman ningai gonya le ibu haji le urang je. Nyo gonya ka gecap urang dasar dan hajinya wajib kan tahu. Wajib wajib bayu. Kan nyata wajib dan kan nyata pasek dengan sebab ngaji. Iyan dipegang dalam Ibnu Hajar. Jadi nekalan dalam Fatwa Kubra.
Timon mate gatin. Habis peng. Kan gepa abe pengen. Makna ji ikonnya hana kejak waji kejuh lain bena pengen. Tapi mio gepa abe benar berarti nyo ka salah. Ka belum Honda, ka belum motor ka. Meno digojan hana ke berangkat. Di urang lain ka berangkat. Peng ko bah langsung di lam berangkat. Lih berbuat hadi le urang je, lih ke urang yang kena baru ai cu peng konyan. Ada peng yang kat makan. Nyo konyan dah sah. Tapi menyo lih hiwa golam hiwa urang yang, golam tu hiwa urang yang, golam tu hiwa urang yang siap cu peng tu. Golam tu hiwa rombongan yang jak waji yang sekira gejak konyan rombongan yang bunuh kam rumpuk jak kam rumpuk peburu ko pi golam tu hiwa. Gonya cu peng, nyan pi hana dah sah. Sebab aku pegang urang hana lipeng terlewa. Maka syarat bak gasin betul hiwa urang rombongannya nilai yang baru dasar. Menyo mate hana terlewa. Menyo mate hana terlewa. Jadi menyo mate ke etibar dasar lih pubut haji walau lewa. Menyo ijuapeng kira dasar kitanya lih hiwa urangan. Menyo gadah peng hiwa urangan baru dasar. Menyo gadah peng golam tu hiwa urangan kitanya menteng hana dasar. Nyan ba urang yang jak ke bah. Bila saboh nangrau bate gejak ngarap pitotun. Nya wajib jak wate pajan nak kaya wajib berangkat ju. Menyo hana gejak mate ko nyan li pubut haji gola iwo urang yang siga kaya siga yang berangkat roje. Nyo go nyan dasar. Tapi menyo gasin ko nyan di pubut haji di golam tu hiwo golam dosa. Pajan si dosa menyo gasin ko nyan, menyo gasin ko nyan lih pubut haji dan katu hiwo gasin baru dosa. Pakan menyo ba urang gasin etibar wo sebab urang mentau dep pendewa kampung. Pakan ba urang mate mahana perlewa urang nyan lantaran urang menyo ka mate hana pade poli. Nyan bang pegah dalam fatwa. Jadi kesimpulan jikan haji pubut umrah sebelum haji, tetapi bila sabah kesanggupan wajib sektor haji le, wajib antri haji le, yang baik tak zakat umrah. Kemudian ciri-ciri haji mabrur. Ciri-ciri haji mabrur. Jadi kayak benar ke pegah. Lam yarfus wa lam yafsuk. Hana but yang tak pupuk itu deh, yang pasek dan hana but hana kata-kata yang keji. Dan waktu dia tahu nanti kitanya lebih ke ibadah daripada yo golom tajak wajib. Tapi menyo tahu kitanya lebih masih daripada wajib, nyan ciri-ciri haji mardud. Haji tertolak. Jadi ciri-ciri haji mabrur Allah katanya handale pun dosa pada tu tahu haji ataupun berkurang. Ya mungkin ka mabrur haji katanya. Yang berkoi kalau tajak haji gaduh tahun ganja, tahu haji handale tapi gajahnya karena tanda tahu haji katanya mungkin mabrur. Tapi menyo kalau tajak haji rukuk tapi tahu haji ganja tapi ya haji mardud. Di hana fase, hana kasa-kasa kekal teteh wajinya yang menumpuk falanya yang mabrur. Kalian haji dulu. Oh, kesama lagi ya tiga. Berarti nyan pertanyaannya tak lagi bunuh. Itu di bupai. Lu hana ilun tumule. Perpen hana. Behisan. Hadirin sekalian jemaah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan bahwa pengajian bulan depan akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2022. Tanggal 29 Juli 2022 disampaikan kepada jemaah yang lain sama-sama kita beri silaturahmi di majelis ini kami dan majelis ini. Baik, selanjutnya sebelum kita persahkan pertanyaan dari jemaah kaum ibu,
sekali ada pertanyaan bahwa ada anggapan jika seandainya seorang laki-laki istrinya sedang hamil, maka tidak boleh melakukan penyembelihan hewan kurban. Apakah itu benar ayah? Itu hanya ada atau memang ada nas kitab yang menjelaskan? Kemudian apa hukumnya berkurban dengan sapi yang terkena penyakit IMK? Kemudian ada juga pertanyaan dari jamaah di Ampia, di mana ada suatu tradisi di sana, itu diikuti iuran dari setiap rumah 100 sekian yang di atas namakan korban. Jadi ini juga banyak pertanyaan yang memiliki substansi yang sama, itu bagaimana hukum korban dari hasil meripek. Mungkin itu dulu yang kita baca dari pertanyaan yang masuk kepada ayat yang dipersilakan. Dalam rupa nah yang nak pegah dalam kitab sunat sia kurban kedrot yang haid sia kedrot yang sia bagop buta kerang kedrot wate hamel urinang hanjit sia kurban dalam rupa mungkin nak kitab ada pegah juga yang di mamakam yang trahana terumpak hanjit pegah hana dalam rumpak mungkin yang urinya sayang kita rumpak dalam bahanas binah dia tapi itu yang bukan kat nanah nya hana dunjuk tu kan tak baik sih kalau bukan hana rumpak nah hajit sih yang tengah hamil urina cuma menyonakeun urang-urang pun urang tuha kadang apa urang tuha yang tengah hamil permo baik semesti ya ngurang ni betul lahir kan si malau kan yang mungkin kan basia kurban kan basi bertang lain tu pun bakal tu sia tagap. Ya mesti nyaji. Ini basi kurban tu nanti kedau dia buat. Anak kecuali orang yang tengah hamil permo, kerana kita kecuali orang tengah hamil permo ya kan. Bukan mana ada berpak dong. Ya hana je dah bukan. Kalian tahu tu kena penyakit PM. Pupu yang penyakit tapi menyom maraton bayinon. Nya sakit ilong ngan je pun ipeduknya bapunyo badadai dengar dengan punyo nya sakit permana sakit okey sakitnya ada ulumah nak tepu pihan ada sakit nya je tapi maradun bayinon sakit kan nyata yang jit kurang atau sakit yang nyata yang jit kurang atau kurang mangat kurang penjutan nya hana nyata sakit bi pegah sakit jadi mio sakit iperiksa dengan komputer nya anak kira sakit yang dia dah kalah dengan mata tu nyan beleng okey beleng okey bak lungkai sakit kan je cik nya apabila dia dah kalah mata ji melarat kabukah lungkai sehingga ji merasa piju di ataupun hang mangat asau entry kan hang mangat pada baju ada jadi menyokan nyata akibat sakit hanjit menyohana nyata akibat sakit mentang je nya penting. Itulah kurban pendidikan. Jadi melatih manusia untuk bisa berkorban ke depan. Lanjut. Tapi nak cara. Ibu guru ada murid 50 orang. Coba laki peng bayar. Padum 50 ribu tepo. Menumpuk peng 2 juta tengah. Tapi tak apa kurban tu ramai-ramai. Tu ramai-ramai. Pojib hanjit. Kurban tengku sabah kameng tidraw. Nya lumo merujut tuju. Nya 50 gimana nak saya sabah kameng. Tapi nak cara untuk tak pernah dia mengaji si kurban. Kiban cara. Jok peng 50 ribu tepo sedekah ke ibu ataupun ke pak guru. Sedekah engkau. Geblau kameng lepak guru 2 juta tengah ke sia kurban.
Gemu doa ke pacanan pep dodro ni ya Allah ni putro pala kurbanyo ke pep dodro denyo. Gesi kanyan tapi dan kurbannya kurban kanyan. Ya mio keterimang ya Allah kurban kanyan na pala hana keterimang doa kurang je na pala. Baik betul. Tetapi mio nak keterimang kurban kanyan keterimang doa kurang je na pala kanyan na pala. Yang gura doa keterimang kurban hang keterimang. Yang popai guna yang apa lah, kan? Apa lah? Yang kemudian juga kepala kan? Tapi yang bebut nyan haji ke kurban anak umit, puji kurban ibu. Anak umit benar serkah ke ibu. Jadi kita nyo popo anak umit, yo pengkahnya serkah ke ibu bukan? Kan merepek kurban kita nyo mendung, kan acara. Kata but, kata bebut benar cara. Lagi na cara. Ya. Kabeh kan? Kabeh kan? Urinang kan tadi kau. Kalau poti belah cik kalian je. Itu abu yang badi buat konamnya. Tiga trip bukan? Satu kali lagi. Jemaah aja betul. Baik, sampai kami kesempatan kepada jemaah yang ada dalam masjid untuk bertanya secara langsung. Betul. Bep bawah tidur kita. Apa kurinang dah. Mana aja tempat-tempat tidur aja. Behek tak dengar, behek tak fikir. Jadi benar je. Mana ada tulis ya. Jadi pertanyaan pun tanya masalah panggilannya. Panggilan haji pula Madali. Panina Madali Nabi Ibrahim. Yo kan mana lah Madali kadim. Makhluk anak kadim, Nabi Ibrahim anak kadim. Tak salah-salah. Bahana mujan Adali kadim. Berarti hanawai. Sedangkan Nabi Ibrahim makhluk hadai. Panggilannya hadai je. Cuma waktu panggil le Nabi Ibrahimnya kan badan kita nyo, tapi duriyat kita nyo. Adapun duriya kita nyo kat tercipta waktu kecipta Nabi Adam. Kan tak pernah gemehoi tiga perjanjian dalam duriat. Nya waktu kali kecipta Nabi Adam. Jadi salah-salah. Waktu ke zuriat badan belum nah. Kita nyo kana. Dia kana dalam sulbi Nabi Adam kemudian turun kepada sulbi muduk keturunan. Mesti kita nyo keturunan supo. Karena dalam sulubinya anjur dengar ramai dari sulubi itu kita nyo. Jadi zuriat. Mana zuriat? Setelah ciptaan makhluk secara zuriat. Kali keciptaan Nabi Adam. Berarti yang gemuhai oleh Nabi Ibrahim dalam zuriat. Yang kemasalah lebo panggilan pun kalau tinggal dong, mana yang tinggal dong, yang lagi kasih nama oleh jiwan kabrupo. Dan dalam arti ketanda mungkin kali orang waktu tahu itu deh.
Lebih parah daripada buat yang ke panggilan syaitan. Panggilan syaitan ke panggilan Nabi Ibrahim. Panggilan syaitan. Mengesuji hana tacok faedah daripada panggilan Ibrahim dia katanya. Yang kata ente. Maka untuk tak kalian ibaratnya kalau merupakan cik lagi nampak apa nama kalau perempuan kita menuju mari kadang cina anak sendiri yang pegang panggilan Ibrahim menuh panggilan malaikat muda kan yang kan isi ceramah isi ceramah orangnya pada kena 4 nas kitab ni kalau merupakan ni pulang habis itu dua boh udah berapa duit habis ya habis Selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada ahli selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saya ingin bertanya ya apa namanya ayat ini tadi hari ini telah disempurnakan agamamu jadi saat ini adalah salah satu dari saudara kita bahwa hari ini telah disempurnakan agama seluruh aturan Islam. Jadi saudara kita mengaitkan dengan dalil Pakistan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap yang mengadakan bid'ah. Yang jadi persoalannya bagaimana kadang-kadang menyikapi hal tersebut. Karena Nabi telah menyempurnakan semua ajaran Islam. Masa kita mengadakan yang dibicarakan saudara. Yang kedua tentang kurban wajib, kurban sunnah. Apakah kurban wajib bisa kita atau tidak? bisa kita Dua batasi dua. dalam tafsir kali dah baca bunuh urunnya urut wukuf oleh Rasulullah kaki sepurtangan agama berarti rukun Islam 5 kah selesai. Jadi rukun haji untuk dah sampaikan masyarakat. Di tempat yang lain adalah halal dan haram. Mana lagi perhatian dia. Termasuk atraharim bid'ah. Termasuk atraharim bid'ah. Maka Rasulullah Allah kaki sampaikan hanale yang bid'ah dia. Hanale yang harim dia. Termasuk atraharim bid'ah. Pu yang kaki bid'ah hawan yang kaki bid'ah. Tentang hadis kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar, kullu muhdasat bid'ah, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Yang hanasa ingkar hadis titip bid'ah dalalah, titip dalalah. Titip atau yang tak pernah dalalah yang diada-adakan. Tidak ada di masa Rasulullah tapi kita ada-adakan bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap sesat akibatnya harus menginap di neraka. Jadi terutama kata-kata bid'ah. Bid'ah itu ada makna lawat, ada makna islah syariah. Sedangkan di dalam sehari-hari biasa juga dipakai kata-kata bid'ah dengan makna lawat ataupun kata-kata bid'ah dengan makna istilah. Makna islah, kalau makna islah yang bukan sunnah itu bid'ah. Itu makna islah. Yang sunnah itu apa?
barang yang dikerjakan Nabi, barang yang diperintah Nabi dengan perkataan walau tidak dikerjakan, dan barang yang ditetapkan oleh Nabi, bukan Nabi yang kerjakan dan bukan tidak merintahkan, tetapi ditetapkan oleh Nabi. Nabi menyatakan sunat azan. Nabi tak pernah azan. Nanti jarah na wari pada pagi dan lagi pagi boleh lagi bang Nabi. Ayo. Nah. Padi gak nazan gak azan Nabi. Jika beliau Nabi nah. Nah dua go, padi go. Ke Nabi padi go na nazan. Nanti ingat Nabi bah. Apa nyuwun? Kan azan semayang. Azan waktu semayang itu diperintah Nabi atau tidak? Ada dikerjakan Nabi atau tidak? Tidak mesti yang dikerjakan Nabi, tapi yang diperintah Nabi. Jadi itu sunnah. Itu namanya bid'ah ataupun bid'ah istilahan. Itu tidak ada yang hasanah. Kalau bid'ah yang tidak ada dalam sunnah, itu tidak ada hasanah. Giyu oleh Nabi dan gepebut oleh Nabi dan ditetapkan di Nabi dan lagi tersembayang lihu yang keenam, tersembayang perle yang keenam, perle Isya, ataupun tersembayang rakaat yang kedua sembahyang subuh, yang giyu oleh Nabi hana, gepebut oleh Nabi hana, ditetapkan buku hana, nyan bid'ah dan nyan hana hasanah, hana kau nata hasanah dalalah madu. Nyo bid'ah apa istilahnya madung dalalah. Tetapi ada makna bid'ah itu makna lughawiyah. Sesuatu perkara yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Contoh lagi zikir berjamaah, tahlil berjamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke pimpin. Zikir berjamaah, tahlil berjamaah, doa berjamaah. Amin, amin, doa berjamaah. Allahumma ighfir lana dzunubana, amin. Doa berjamaah tidak pernah Rasulullah tidak pernah dikerjakan baik Rasulullah ataupun tabi'in tidak pernah dikerjakan. Ini semuanya adalah barang yang diperintahkan oleh Rasulullah, berdoa olehmu, berzikir olehmu, yaman waktu dan tengah taduk tengah tadang, kapan saja, di mana saja, bagaimana saja, perintahnya mutlak, tidak ada kait. Karena pernah oleh Nabi Muhammad lagi agakkan sallu kama ra'aitumuni usalli, ba'dak zakiru kama ra'aitumuni udzakiru. Itu tidak ada hadisnya. Tak muzikir dia kata, bila lagi dong muzikir. Nah. Orang yang tak muzikah dia kata, bila lagi dong muzikah nah. Tidak pernah. Jadi kalau tidak pernah, apa yang diperintahkan secara umum, misalnya diperintahkan bersedekah, diperintahkan berzikir, diperintahkan bersalawat. Itu sesuatu yang disebut dengan zikir, apa juga lafaz, walaupun tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, tidak pernah diucap oleh Rasulullah, itu namanya zikir. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengatakan lafaz Allah, maka Allah itu bukan zikir. Itu salah. Yang pertama sekali, apakah benar Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan lafaz Allah? Oh benar, enggak pernah berzikir dengan Allah. Allah tidak pernah berzikir dengan Allah. Tapi waktu kita sebut Allah, apakah kita mengingat Allah? Apa tidak? Kita termasuk mengingat Allah. Maka berzikir dengan lafaz Allah adalah sunnah. Karena itu salah satu lafaz zikir. Sedangkan Nabi memerintahkan zikir secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan lafaz la ilaha illallah
tanpa dikaitkan dengan lafaz Allahu Akbar. Apa saja yang ada lafaz zikir itu boleh untuk disebut di pemilih lafaz. Cara begitu juga. Cara sendiri, cara kita pimpin. Maka saya katakan berzikir jamaah tidak ada Rasulullah, tapi tidak itu masih sunnah. Berdoa berjamaah tidak ada masa Rasulullah, tetapi itu sunnah. Lantaran termasuk dalam perintah berdoa secara mutlak. Kurban berjamaah tidak ada masa Rasulullah. Kurban panitia kan ada masa Nabi. Ada kurban panitia masa Nabi. Itu tidak beda. Pengajian malam minggu, malam satu enggak beda. Sebab Rasulullah telah memerintahkan dengan memberi nasihat ataupun mengajar ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan secara mutlak, selama kita tidak mengkhususkan, itu tidak beda. Jadi yang sekarang adalah tahlilan, maulidan. Itu kan tidak pernah setelah maulidan. Tidak pernah diceritakan mungkin. Tapi kalau para sahabat memberi sedekah lantaran membesarkan bersyukur kepada kelahiran Nabi, mungkin pada bulan yang lain, mungkin pada hari Senin saja, ataupun bersedekah kurma pada jamaah di Masjid Madinah pada malam Senin umpama, itu mungkin ada. Tidak ada yang pakai dalung mungkin. Di Arab mungkin yang ada pakai dalung. Kalau di dalung, punya sedekah kurma nah. Pada Nabi Muhammad sedekah kurma nah mungkin. Itu kan pernah dikerjakan. Tetapi itu termasuk dalam salah satu ta'zim bagi Rasulullah. Ta'zim Rasulullah diperintahkan secara mutlak dengan apa? Asal yang termasuk ta'zim membesarkan Rasulullah itu tidak mesti dikerjakan oleh orang-orang di masa sahabat. Apapun yang masuk ta'zim. Demikian juga kalau sudah ada kurban, meskipun cara kurban yang bukan seperti itu, yang tidak dipimpin oleh jamaah, ya, itu tidak menjadi bid'ah. Yang bid'ah jika mengkhususkan, tidak sah kurban kalau kita tidak berbentuk panitia. Nah, ya maka bid'ah. Kurban harus berbentuk panitia, yang bid'ah. Hana perintah Rasulullah ini. Betul bid'ah. Perayaan Nabi harus kau di mulut kan? Enggak boleh lain. Harus dengan kanduri itu baru ta'zim Nabi. Kalau bukan itu semuanya bukan ta'zim nah. Jadi kita dalam melakukan maulidan adalah ini salah satu cara ta'zim Nabi. Cuma kenapa kita pilih seperti ini? Karena orang tua kita telah memilih seperti ini. Dan perbuatan ini perbuatan ta'zim Nabi. Ta'zim Nabi perbuatan yang diperintah. Jadi kita ikuti orang tua kita ikuti, nenek moyang kita itu dalam hal yang diperintah oleh Rasulullah atau salah satu yang diperintah oleh Rasulullah. Jadi tidak sama dengan orang sembah patung dengan ayat yang betul ke kafe putaban. Urang kau di mulut di putaban ngurang dengan ayat yang betul ke kafe. Kagi pegah sembah patungnya harim tapi ya kamu kai sembah. Jadi ikut dia haba yang harim tidak sama dengan ikut nenek moyang pada sesuatu yang diperintahkan. Ta'zim Rasulullah diperintahkan. Salah satunya dengan bersedekah untuk membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Maka itu sesuatu perintah. Jadi kita pegang itu karena adat yang telah dijadikan oleh nenek moyang kita. Sedangkan itu salah satu daripada barang yang diperintahkan Rasulullah. Berarti itu tidak sama dengan kafir yang mengikuti sembah patung nenek moyang tidak mau sembah Allah. Itu tidak sama jauh. Kalau dalam bahasanya syarih nahi dengan syarih amar. Terang diperintahkan ta'zim Nabi dan terang dilarang sembah patung. Jadi yang kita bersabar ayat. Kamu kalau nenek moyang kamu gede yang ke kafir kan kita tengok. Ya. Maka dalam halnya bila terartikan bid'ah itu bid'ah dengan mana lewat tidak pernah ada masa Rasulullah, tapi itu termasuk bahagian daripada barang yang diperintah Nabi, termasuk seperti berdoa tadi, cuma caranya yang berbeda seperti bertahlil tadi. Jadi kita pimpin tahlil
kita pimpin doa. Karena sekarang kalau tidak pimpin, tidak ada orang yang berdoa. Kalau tidak dipimpin, tidak ada yang bertahlil. Kalau tidak ada yang berpimpin, kalau tidak dipimpin, tidak ada yang berzikir. Kalau tidak dipimpin di panitia, tidak ada yang berkurban. Itu membuat panitia kurban, membuat imam berdoa, imam bertahlil, imam berzikir adalah sesuatu hal yang niscaya yang harus dilaksanakan. Kalau sekarang, maka itu dinamakan dengan bid'ah hasanah. Jadi dalam arti logat bid'ah hasanah. Sebab tidak ada masa Nabi, tetapi itu bagian yang diperintah Nabi. Nabi tidak banyak bergerak. Kalau misalnya kita perintahkan semua supir mobil, bus harus baca Yasin. Jadi baca Yasin kepada supir bus tidak pernah diperintah masa Rasulullah. Tetapi pemilik bus itu, jadi sebelum bawa bus, pimpin Yasin dulu. Baca Yasin dulu. Jadi baca Yasin waktu mau berkendaraan itu tidak pernah ada masalah. Itu apa kita katakan beda? Tidak. Karena itu bagian tidak Rasulullah tidak memerintahkan baca Al-Quran, tidak melarang baca Yasin di bawah stior. Jadi kalau ada seorang pemilik bus memerintahkan supir untuk membaca Yasin waktu membawa bus itu, waktu mau mulai bus itu tidak bid'ah. Karena perbuatan yang diperintah itu adalah bagian dari perintah Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak memerintahkan kepada penunggang kuda untuk membaca Yasin waktu penunggang kuda. Sebab waktu itu tidak ada bus, tapi ada kuda, ada unta. Artinya ke menyebut yang kira-kira itu mengelam bagian daripada sunnah, tetapi hanya kubut dengan cara laganya oleh Nabi, hanya kubut bawa tanya oleh Nabi, hanya kepadat bawa uronya oleh Nabi. Bila tak padat, kita nyoba uronya, bilangnya, ini adalah termasuk hasanah, supaya mengat di tempo buat. Jadi, pegat panitia mulut, beda hasanah, menurut bid'ah logat. Menyatakan beda hasilah, kita mau ada beda. Sebabnya, perintah Nabi, sedangkan pegat panitia, ini adalah jalan untuk terlaksana katanya. Pegat panitia zikir, juga hana bid'ah, mana bid'ah istilah, mana logat bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Pegat panitia kurban, saban lagi pegat pimpin kurban, saban lagi pimpin berjamaah, pimpin doa dia. Doa adalah pai, kurban tadi ya, yang menundumnya ibadah aja. Pakan bak kurban je pegat panitia. Bak berdoa kan je pegat panitia. Bak kurban dengu banyak nilai bentuk panitia. Tam doa kan je pegat panitia dia. Kan je pegat panitia ajak bak Hanji berdoa baru mau huri meninggal. Pajan Rasulullah kita berdoa baru mau huri meninggal. Yang gura hanji baca Quran makubur dah. Sedangkan perintah baca Quran hanya pegah icung ujud. Dumpak je lambat langkah ko lah wesi kan. Langkah ko lah wesi pada foto yang jeuna. Ni icung ujud cerita dah baca aja sin apa dendeng tapi tu jauh. Dumpak je. Pasal baru mau huri meniti hanji dalam kubur hanji. Hana gedang. Kayak yang gura ada di pegah. Dali baik ke pegat rumah lagi kuburan. Baik tak pegat rumah kata lagi kuburan. Yang dali hanji baca Quran dalam kubur. Tak kala nanti talhop. Harap dali ya itu nya kepada hanji baca baik ke pegat rumah kata dalam kuburan. Mana ke Nabi baik tak pegat rumah kata lagi kubur. Mana? Punya rumah penghuni ji huri udip. Kubur penghuni ji huri mati. Jadi huri mati kita baca Quran. Tanya, punya huri udip dia baca Quran. Jadi baik sabar rumah huri udip, rumah huri mana? Mana nak baca Quran di rumah huri udip kan? Sama dengan hadisnya giyu baca Quran. Bagi tanya yang dua rumah. Baca udip. Hana ke pegak untuk tam baca Quran baku. Maka sampai lo pegak ini perbandingan ji. Batai karuan ni mit. Baik ke pegat rumah buat lagi pasangkut tu. Baik ke penggik rumah buat lagi pasangkut. Yang mana? Rumah buat baik karu.
Tak dengar pu yang berah le tengku betul perkara le tanya bet mendawai nan. Munyo pasal engkau sikat depan mendawai. Ipergah tu dibayar ke dot lagi si kurang. Mana ikut. Jadi hana ke pegah kitanya watet tro bapa sangkut payah mendawai. Hana? Yang berah bet tak pegah. Cuma di pasal engkau sikat depan mendawai ke doi. Ada hana tak mendawai hana pu. Saban lagi bak kubu, si hana urang bet tak bet tanya nyau deh mana pu? Hana pu. Tadi mereka pegah hanjir buat bak kubu urang Yahudit. Besar bagi hotel sama dengan harus mendawa tak tahu apa sangkut. Mereka pegah rumah buat lagi apa sangkut. Berarti nyangkanya harus mendawa hanjir sengap berarti apa sangkut jadi ngap apa mendawa. Yang sabar nak kai, sabar udah. Mereka pegah rumah kata lagi kuburan. Hanjir buat rumah kubu, saban lagi ada pegah baik pegah rumah buat lagi apa sangkut, berarti dia apa sangkut hanjir hana mendawa payah wajib mendawa apa sangkut, yang saban pikiran lagi berubah bono. Cin baca ni fikir deh. Baik dengan cara nyangkak buku bukan, fikir tan tapi mana ni fikir bergagak ngau dia nyo kira pegah.